Hai, selamat datang di channel Kacamata Ari, ruang inspirasi dari para praktisi. Di ruang ini kita akan belajar, kita akan melihat praktek-praktek ekowisata dan juga pariwisata berkelanjutan. Stay tune, jangan lupa subscribe, comment, and like. Halo Pak Ari, apa Bi, kabar Pak? baik. Gimana kamu kabar? Alhamdulillah baik Pak. Masih di NI ya? Masih Pak, sekarang saya semester akhir mau nyusul. Asik. Iya. Cepet-cepet lah habisin, terus S2 ya? Amin. Wah, mumpung ketemu Pak Ari nih ya. Sebenarnya saya tuh pengen banyak banget topik-topik pariwisata yang menarik buat pengen saya obrolin nih sama Bapak. Cuma tuh ada satu topik yang benar-benar ini tuh topik pengen saya tanyain ke Bapak. Apa tuh? Jadi kayak belakangan ini nih, kan kayaknya lagi banyak banget tuh digaungkan pendekatan Blue Green Circular Economy ya Pak. Nah itu tuh saya penasaran tuh, itu tuh sebenarnya apa sih Pak? BGCE ya, Iya. Blue Green Circular Economy. Iya betul. Ya itu green economy itu biasa kita sebut juga ekonomi yang ramah lingkungan. Oke. Jadi sebetulnya bagaimana ekonomi itu juga memperhitungkan resiko terhadap terhadap lingkungan yang di sekitarnya. Nah, konsep dasarnya sebetulnya memang di sirkulernya ya. Circular economy itu sebenarnya satu pendekatan pendekatan ekonomi yang mengubah di produksinya, mulai di produksinya dan juga dari linear. Biasanya kan suka linear kalau ekonomi dulu, tapi sekarang bagaimana dia sirkuler untuk memperhitungkan resiko terhadap lingkungan dan juga sosial. Oke. Nah, kalau blue economy pada prinsipnya sama kayak green economy tadi, hanya bedanya most likely di kawasan pesisir atau maritim. Jadi kelautannya itu diolah ya dari sumber-sumber kelautan secara lebih secara sirkuler tadi sehingga lebih berkelanjutan. Intinya itu, Bianca. Nah, kalau kita bicara tourism ya, nah tourism itu bisa juga salah satu sektor yang berkontribusi erat kepada itu. Jadi bagaimana ini kan sama kayak kita kan udah kenal ya, pariwisata berkelanjutan. Betul. Nah, sebetulnya in principle sama tuh pilarnya, pilar ekonomi berkelanjutan, pilar lingkungan berkelanjutan, kemudian pilar sosial berkelanjutan. Untuk mencapai tiga ini, kuncinya tuh yang di pilar pertama, di pengelolaan yang berkelanjutan. Nah, kalau kita bicara pengelolaan, Bianca, itu kuncinya adalah di pengelola. Artinya manusianya, jadi mindset manusianya itu yang harus sudah berubah dan perilakunya juga berubah. Jadi kalau menuju ke berlanjutan itu kan sebetulnya menuju ke arah-arah yang positif segalanya. Jadi bagaimana meminimumkan dampak negatif yang akan timbul sebanyak mungkin, tetapi juga kita mengoptimalkan atau memaksimalkan manfaat dari secara positif untuk distribusi kepada masyarakat. Jadi intinya ada unsur kesejahteraan masyarakat di situ, jadi unsur masyarakat juga ada. Nah, circular economy kalau di tourism sebenarnya itu udah banyak loh kita jalanin, tetapi memang kadang-kadang itu tidak dinotis secara baik oleh para pelaku. Misalnya ambil contoh yang sekarang lagi tren ya. Sekarang lagi tren tuh misalnya lagi ngetren tuh udah jadi gimmick jualan juga, misalnya from garden to tables. Ya kan? Menarik ya. Jadi bagaimana sebenarnya masyarakat, misalnya ambil contoh desa wisata gitu, itu cocok banget sebetulnya untuk menerapkan circular economy. Karena pendekatan ini sebenarnya di dalam teori pariwisata mengurangi kebocoran. Kebocoran gimana tuh Pak? Kebocoran tuh kalau di pariwisata misalnya
kan kita datangkan orang masuk ke tempat kita ya. Kalau ini destinasi, orang masuk di destinasi, uangnya masuk, nah ini pertumbuhan ekonomi kan meningkat. Tetapi kalau bocor, uang yang masuk tadi sebagian besar keluar lagi. Jadi misalnya banyak tuh, bisa mulai dari yang skala besarnya, misalnya banyak investasi dari luar, ya. Kemudian ini bocor. Kita lihatlah, pasti banyak para peneliti setuju sama saya kalau saya bilang Bali kebocorannya gede loh, gitu. Betul. Karena banyak investasi yang dari luar juga, jadi kembali. Jadi uangnya tidak tinggal di dalam destinasi itu secara sepenuhnya. Nah, kita berharap di desa wisata, misalnya sekarang lagi tinggi-tinggi, itu desa wisata kalau bisa juga uang yang sudah masuk dikecilin di situ sekecil mungkin, apa sebanyak mungkin. Jadi nah itu bisa diimplementasi Bianca dari hal yang paling kecil. Tadi kita contoh dari garden to tables, artinya supply pasokan yang untuk makanan itu kalau boleh, kalau bisa tidak dibawa dari luar. Tetapi dari desa itu sendiri. Jadi bagaimana hubungan antara pertanian dengan pariwisata itu dihubungkan secara erat, sehingga tanaman-tanaman di situ ada teman-teman petani, masyarakat petani tetap petani, tapi sebagian lari ke pasar, tapi sebagian bisa untuk supply pariwisatanya. Jadi itu contoh. Kemudian dari sini, dari tables, nah ini ada proses lagi nih. Pada saat kita makan, kita banyak sisa kan? Iya. Nah orang Indonesia juga kadang-kadang ngambil makan tuh banyak gitu ya, lapar mata kita istilahnya kan, lapar mata ngambil banyak tapi setelah kenyang itu sisanya banyak. Nah, food waste. Nah food waste itu juga hitungannya cukup untuk karbon, bahkan dihitung juga salah satu yang sumbangsi gede. Dan jangan salah loh, Indonesia tuh untuk food waste nomor 2 di dunia. Nomor 2? Setelah Arab Saudi. Artinya ini tantangan nih buat kita, teman-teman, supaya bagaimana kita tuh kalau bisa makanan dihabiskan gitu. Kalau saya di Muslim, Mbak Bianca, itu udah diajarkan sebetulnya di Muslim kalau bisa makan dan berhenti sebelum kenyang, dan bahkan kalau bisa habiskan makanan yang telah kamu ambil. Jadi kita mengambil yang secukupnya. Nah, food waste tadi, kalau tadi di meja kita tuh, sekarang itu harus diolah, tidak dibuang begitu saja. Nah, kalau yang sekarang di beberapa desa wisata itu sudah ada dari sini food waste-nya dikasih yang organik ya. Yang organik dan anorganik dipisahin. Organik diolah lagi tuh, yang plastik, kita botol minum dan sebagainya itu diolah kembali. Kemudian yang organik kita misal kasih ke, ada maggot sekarang, tahu nggak? Ulet ada jenis serangga itu yang kemudian dikasih ke maggot, nah dimakan oleh maggot. Nah maggotnya sendiri itu sudah bisa mendapatkan keuangan, karena artinya kamu menggemukkan si maggot. Pada saat dia gemuk udah bisa dijual untuk makanan ikan, pakan, burung, ya, dan sebagainya. Tapi si maggot sendiri kan punya kotoran. Nah, kotorannya itu bisa jadi pupuk lagi. Jadi ke garden lagi. Difungsikan gitu ya. Itu yang dibilang circular, rather than linear, terus berhenti di table ini terus dibuang. Jadi kita coba sirkular. Jadi itu yang dibilang sekarang jadi garden to table, table to garden. Ya, itu udah konsep circular economy. Dari sisi finansial, dari sisi ekonomi, uangnya nggak kemana-mana tuh, tapi bahkan nambah kan, dari maggot nambah, dari pupuk nambah, nggak perlu beli pupuk gitu ya. Kemudian dan itu lebih organik lagi kan, jadi bukan pakai pesticide dan sebagainya atau kimiawi. Itu salah satu. Kalau di contoh yang Indekon bantu, Mbak Bianca tuh ada di Wairebo misalnya. Di Wairebo tuh ada. Wairebo tahu kan? Wairebo tuh yang naik di gunung dusun di suku Manggarai itu. Dia di sana kan di ketinggian. Nah, tamunya mulai banyak. Tahun lalu aja 9.000-an lebih ya. Kalau 9.000 dia kan harus diservis makan. Nah, makannya tuh kita coba olahan dari kebun lokal. Tapi kan ada tambahan lain, misalnya kayak telur. Nah, telurnya kamu bayangkan naik gunung, turun gunung bawa telur.
Berarti harus itu kan tracking gitu, Pak, ordernya? iya harus tracking 2,5 jam minimal. Dan itu kan resiko besar dan sebagainya. Jadi waktu itu dengan pengelola disepakati, jadi bisa ada koperasi lagi yang kemudian kasih insentif ke ibu-ibu. Jadi mama-mama ini kelola ayam di atas, dan ayamnya, telurnya diambil pengelola. Nah, jadi itu kan udah putar lagi uangnya. Itu udah secara kita sudah inklusif tuh, memutarkan uang, tidak keluar ke tempat Tidak yang bocor lain, gitu tidak ya, bocor ya dalam ke tempat lain. Jadi itu. Terus contoh lagi yang paling gampang yang banyak di desa wisata ya. Desa wisata pengen bikin souvenir. Souvenirnya juga harus dihitung sumber dayanya dari sumber bahannya dari mana. Banyak juga yang, aduh kami nggak punya souvenir, akhirnya dia bikin misalnya yang kenang-kenangan, dia bikin kaos gitu. Kaosnya dibeli di mana? Jakarta, Jogja, Bandung, itu yang paling tren tuh. Ya kalau teman-teman Kalimantan belinya dari sana, kalau hitung-hitung persentase beli bahan dasarnya berapa? 60-70%. Itu uangnya habis di sana. Jadi ambil ide yang kemudian uangnya bisa lebih terserap ke sana. Tapi kalau suplemen untuk tahap-tahap awal masih kadang-kadang kita toleransi juga ya. Tapi kita ngajarin ke masyarakat mikirnya seperti itu. Sehingga kalau nanti bahkan, nah kalau green economy di pariwisata itu misalnya kegiatan birdwatching itu udah green. Jadi sebetulnya bagaimana kegiatan pariwisata yang menghitung resiko terhadap lingkungannya, bersepeda yang tidak energi. Jadi di green economy atau blue economy, energi ini jadi perhitungan yang sangat kuat nih. Jadi kalau bisa dorong energi lebih ramah lingkungan, kegiatannya itu lebih bagus kalau menurut Bapak. Kalau misalnya begitu. Blue itu Pak, ada nggak Pak contohnya Pak? Blue itu ya, kalau blue economy itu apa namanya? Kalau blue economy itu contohnya kegiatan-kegiatan yang menanam karang, jadi menumbuhkan kembali regeneratif sebetulnya, regeneratif kegiatan-kegiatan yang memulihkan ekosistem, menjaga ekosistemnya tetap baik sehingga aset dari pariwisatanya itu terjaga dan wisatawan tetap punya kualitas yang bagus. Ya, kan intinya quality di situ. Gitu, Bianca. Oke, Pak, jadi intinya tuh gimana si ekonomi pariwisata ini bisa berputar di lingkungannya itu aja, lebih baiknya secara seperti ekonomi itu. Ya, secara ekonomi. Kemudian merapihkan lingkungan. Keren sih Pak, saya juga udah beberapa kali ngeliat berita gitu atau rapat koordinasi kemarin itu juga sempat disinggung beberapa kali pengen ada penerapan sirkular ekonomi ini Pak. Cuman kan kayak masih asing, ngembang ya. Masih asing. Sebetulnya sih teman-teman udah banyak, kalau di sampah misalnya, sampah kan udah dijalanin juga tuh. Jadi kalau sampah diolah lagi, di recycle gitu kan, atau reuse, bahkan sekarang kan sudah sampai upscale ya. Upscale itu yang dia diolah tapi udah nggak kelihatan lagi bentuknya, tapi bahkan jadi bentuk barang baru yang lebih nggak kelihatan bahwa itu adalah barang bekas, recycled ya. Jadi dia udah upscale, jadi itu model, dan itu udah banyak banget sekarang di kita. Tapi memang ini tetap dengan luasnya Indonesia, kemampuan dari teman-teman daerah untuk memikirkan itu. Jadi ini yang harus dikampanyekan terus. Menurut saya circular economy menjadi sebuah pendekatan yang penting, dan itu mendukung untuk pariwisata berkelanjutan. Oke. Tapi menurut Bapak sendiri, Indonesia tuh udah capable belum Pak buat menerapkan si circular? Banget. Tapi memang ini harus dikampanyein terus. Oke. Gitu Mbak Bianca. Minum dulu dong. Iya boleh.